Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube Bunda Chandra. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri mampir ke channelku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala jalan urusannya, dan jangan lupa tetap semangat ya teman-teman. Semangat dalam beraktivitas. Oh ya, yang baru menemukan channelku, perkenalkan aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Kegiatanku sehari-hari mengelola toko sembako yang sangat sederhana ini ya teman-teman. Mohon dukungannya buat teman-teman yang baru menemukan channelku. Jangan lupa like, komen, dan share videoku ya, supaya channelku ini bisa berkembang dan aku bisa lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video seputar toko sembako dan kegiatan ibu rumah tangga. Oke, lanjut kita ke topik utamanya ya teman-teman. Bagaimana caranya menghindari orang yang kasbon atau berhutang. Akan tetapi kenyataannya kita sebagai pemilik warung sembako atau usaha yang kecil-kecilan itu tidak bisa untuk menghindari orang yang berhutang. Jadi di sini saya lebih tepatnya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman. Mendengar kata kasbon atau berhutang itu tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita ya teman-teman. Karena kebanyakan orang-orang yang berhutang itu adalah di daerah perdesaan atau warung-warung kecil yang masih merintis modalnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, usaha sembako ini rata-rata memiliki keuntungan antara 3% sampai paling besar 10% ya teman-teman. Jika keuntungan tersebut kita kalikan banyaknya pembeli, tentu akan menjadi sebuah usaha yang lumayan. Sayangnya meski banyak pelanggan di daerah perdesaan seperti warung saya ya teman-teman, kadang sering dijumpai usaha sembako justru menderita kerugian karena besarnya beban dari pelanggan yang ngebon atau berhutang ya teman-teman. Nah, di saat pembeli ini membayar hutang belanjaannya, ternyata harga beli kadang sudah naik melebihi dari harga jual ketika mereka masih membeli produk kita. Nah, dari kesimpulan ini, jadi warung kita ini rugi ya teman-teman. Uang yang seharusnya bisa berputar buat belanja tapi malah berhenti di perhutangan. Modal yang seharusnya dapat untung yang lumayan tapi malah macet di kasbon. Dan ketika mereka sudah mendapat kasbon dari warung kita, waktu mereka punya uang ternyata belanja nggak di warung kita tapi malah pindah ke warung lain. Betul nggak teman-teman? Nah, ini tuh sering saya jumpai nggak cuma di warung saya ya teman-teman, tapi di warung-warung yang lain. Kendalanya sama ya teman-teman, masalah orang yang berhutang. Entah itu alasan ekonomi atau memang mereka enggan untuk membayar. Bagi usaha pemula yang juga memiliki modal pas-pasan, tentu ini sangat meresahkan ya teman-teman. Bisa saja kita ingin berbuat kebaikan dengan mereka ya teman-teman, dengan cara memberikan bon kepada mereka. Namun dengan melihat keadaan keuangan dan stok barang kita yang terus berkurang, tentu membuat masalah, dan jika berlarut-larut usaha kita tutup sebelum berkembang ya teman-teman. Jadi cara mengatasi warung sembako banyak yang utang dan ingin usahanya lancar tanpa bangkrut sebelum usaha kita berkembang, kita bisa menerapkan beberapa tips dari saya. Ini sudah saya terapkan 10 tahun saya berjualan ya teman-teman. Untuk tips yang pertama, ketika ada orang beli yang ingin berhutang di warung kita, kita bisa bilang, maaf Pak atau Bu, saya tidak bisa memberikan hutang karena modal saya pas-pasan atau modal saya buat perputaran barang yang lain karena barang-barang sekarang lagi pada naik gitu ya teman-teman. Nah, dengan cara kita bicara seperti itu, pasti si pembeli ini mengerti ya teman-teman. Nah, untuk tips yang kedua, kita harus bisa bersikap tegas ya teman-teman. Jika kita sudah masuk ke dunia perdagangan atau usaha sembako, kita harus bisa bersikap tegas. Kita hilangkan rasa bersalah kita, rasa nggak enak hati kita ke mereka karena kita tidak bisa memberikan hutang ke mereka. Kita bisa bilang baik-baik saja ke mereka ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi, lalu bagaimana kalau mereka mengambil barang dan sudah kita total ternyata mereka menyuruh untuk ditulis atau dibon?
ya tetap aja kita harus tegas ya teman-teman, kita tidak menghutangkan barang gitu ya teman-teman. Tips yang selanjutnya, jika teman-teman benar-benar ingin memberikan hutang ke mereka, kita berikan hutang berupa barang kecuali rokok, karena rokok ini modalnya besar, untungnya kecil ya teman-teman. Nah, untuk tips yang keempat, kita bisa pilih-pilih pelanggan, mana pelanggan yang emang benar-benar bisa membayar hutangnya tepat waktu. Karena saat ini sering kita jumpai orang yang berhutang bilang dibayar minggu depan, tapi ternyata 1 tahun ke depan belum tentu dibayar ya teman-teman. Nah, jadi kita harus bisa mencari pelanggan yang emang benar-benar bisa menepati janjinya, karena kasus yang begini ini yang akan membuat warung kita gulung tikar ya teman-teman. Untuk tips yang kelima, kita bisa memberikan hutang ke mereka dengan waktu jatuh tempo, misalnya seminggu atau paling lambat 1 bulan. Nah, untuk tips yang keenam, boleh hutang tapi dibatasi, misalnya 50.000 gitu ya teman-teman, tidak boleh lebih. Nah, untuk tips yang selanjutnya, kita adakan perjanjian. Jika mereka belum membayar hutang, mereka tidak boleh berhutang lagi, karena orang-orang sifatnya itu beda-beda ya teman-teman, ada yang amanah dan ada yang tidak amanah. Jadi sebelum orang-orang tersebut membayar hutangnya, kita jangan memberi hutang mereka lagi. Kalau kita terus memberikan hutang ke mereka, maka modal kita itu akan berhenti di buku ya teman-teman, tidak bisa berputar. Nah, tips yang selanjutnya, jangan pernah kita menulis atau memberi peringatan yang kita tulis misalnya di kertas gitu, lalu kita tempel di warung kita. Contohnya tidak boleh bon gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau kita pasangnya di warung perkotaan nggak apa-apa ya teman-teman, tapi di warungku ini kan warung di perkampungan gitu ya teman-teman, jadi kelihatannya itu kayak sadis aja gitu ya teman-teman. Nah, cara ini malah bisa menjauhkan pembeli, karena kalau usahanya itu di pinggir jalan raya itu pasti yang beli itu orang yang jauh-jauh ya teman-teman, banyak kan orang yang mampir gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan di warungku ini adalah warung di perkampungan, kebanyakan orang yang beli itu adalah tetangga-tetangga kita. Jadi solusinya yang terbaik adalah seperti tips yang pertama tadi, kita bisa ngomong baik-baik. Nah, untuk tips selanjutnya lagi, jika orang yang berhutang belum juga membayar, caranya kita bisa memotong uang belanjaannya. Misalnya si A ini belanja di warung kita ya teman-teman, lalu masih mempunyai kembalian, tapi si A ini masih mempunyai hutang di warung kita dan belum juga membayar. Kita bisa bilang kepada si A ini untuk memotong uang kembaliannya buat membayar hutangnya. Oke teman-teman, inilah sedikit tips dari saya yang saya terapkan dari tahun ke tahun supaya bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang baru membuka usaha toko sembako. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai di sini dulu ya videoku. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. See you, bye bye.